Ini yang terutama berkaitan dengan keberadaan Nusantara. Dulu orang nyebut Nusa Pranusa Nusantara. Jadi pulau antar pulau, dan di antara mereka itulah wilayah kediaman bangsa di Nusantara. Kalau kita melihat sejarah panjang zaman kuno, itu memang wilayah Nusantara wilayah laut, wilayah perairan, dan itu masyarakatnya memiliki ciri khas masyarakat laut. Ya, kalau kita membaca tradisi dari mitologi, legenda, ya, dan cerita-cerita wiracarita zaman India kuno, ya, orang-orang India itu memberi nama penduduk Nusantara dengan namanya Kalakea, artinya monster lautan. Orang India, kenapa menyebut kita monster? Karena bagi mereka penghuni laut itu bukan manusia, ya. Dan mereka menggambarkan para Kalakeam ini, penghuni laut ini, itu kalau sudah naik daratan India, jumlahnya berjuta-juta. Ya, mereka gambarkan bagaimana mereka menganggap monster, karena Kalakeam ini manusia yang naik dari lautan dengan berenang, ya, jumlahnya jutaan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana orang keluar dari laut berenang, tidak menggunakan kapal atau apa zaman kuno, itu berenang mereka. Ya. Dan mereka digambarkan, oh Kalakea itu orang-orang kulit hitam, rambutnya keriting, matanya lebar, hidungnya besar. Itu yang disebut adalah tipologi masyarakat Melanesia, orang-orang Papua. Jadi wilayah Nusantara yang paling kuno dulu dihuni masyarakat Melanesia. Termasuk di Jawa itu ditemukan Homo wacakensis, manusia wacak, yang ketika digali dan kemudian diketahui, wah, ini usianya kira-kira 40.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata ya fosilnya fosil Papua. Jadi memang seperti itu awal-awal. Seluruh wilayah ini adalah orang-orang Melanesia. Ya. Apakah itu di Kepulauan Filipina, di Sumatera, di Kalimantan, semuanya itu aslinya orang-orang Melanesia. Itulah yang disebut Kalakea, penduduk. Ya. Dan berkali-kali penduduk India kuno mencatat bagaimana kalangan bangsa Kalakea yang naik dari laut ini menyerang wilayah-wilayah di tanah Hindia. Ya. Bukan hanya kota yang mereka serang, sampai tempat surganya Dewa Indra, namanya Indraloka, tempat di mana Dewa Indra disembah, diserang sama kelompok Kalakea ini. Bidadari-bidadari digambarkan diambil, dibawa ke laut dan seterusnya. Itu menunjukkan, wah, bangsa penghuni laut ini luar biasa menakutkan. Ya. Dan salah satu tokoh yang paling besar, paling ditakuti adalah yang disebut Baruna dan Mitra. Itu penguasa laut. Ya. Itulah mereka yang oleh pendatang-pendatang India kulit putih, orang-orang Arya, Baruna ini dan Mitra ini disebut sebagai Asura, iblis, musuhnya dewa. Kenapa? Karena kulitnya hitam, rambutnya keriting dan seterusnya. Itu bayangan mereka. Ya. Tetapi kalau memang Baruna dan Mitra ini Asura, iblis, musuh dari para Sura, dewa, kulit putih. Ya. Dalam fakta, di dalam kitab Rigveda, nama Mitra Baruna ini dipuja di sana, dimintai berkah, dimintai itu. Artinya loh, dia kan bukan orang jahat, gitu. Ya, sampai dimintai doa, ya, untuk kecerdasan, untuk ilmu dan sebagainya. Itu memang di situ peradabannya. Baruna inilah yang tinggal di Barunadipa. Barunadipa itu nama lama Pulau Kalimantan.
Ya, istana Baruna namanya Barunai. Ya Brunei itu, dimana dihiasi oleh permata putih yang kalau kena sinar matahari itu gemerlapan begitu, sangat indah, yang membuat Dewa Indra sakit hati. Kenapa istananya kalah indah dengan istananya Baruna? Dan kita tahu ya, permata itu adanya memang di Kalimantan. Jadi itu artinya zaman kuno, peradaban kita sudah sangat maju. Ya, itu juga di orang-orang Cina itu bangsa laut, bangsa daratan mereka. Ya, kan itu teknologi daratan Cina maju, teknologi daratan India maju, tapi teknologi laut orang Nusantara yang paling maju, kalah. Ya, bahkan kalau kita membaca Ramayana, Baruna itu dikatakan memiliki senjata namanya Barunastra, semacam peluru kendali. Jadi kalau ditembakkan gitu jatuh ke laut, lautan langsung kering. Itu cerita di Ramayana seperti itu. Ya. Artinya memang sejak zaman kuno ini bangsa maju. Dan itu selalu saja mereka terikat untuk menyatakan identitas diri kita sebagai bangsa Nusantara. Kerajaan apapun yang muncul selalu dipimpin oleh orang Nusantara sendiri. Imperium India, Imperium Cina nggak pernah berhasil menguasai wilayah Nusantara ini. Yang jadi pimpinan di Nusantara adalah anak-anak bangsa Nusantara sendiri. Jadi semacam zaman kuno itu ada ketergantungan ya, pulau satu dengan pulau lain. Kalimantan, Sulawesi itu tergantung dengan padi dari Jawa. Nanti besi itu tergantung dari Sulawesi. Nanti kayu cendana dan sebagainya itu saling tergantung satu sama lain. Itulah yang salah satu menyatukan Nusantara. Dan identitas mereka sebagai satu bangsa itu memang zaman kuno. Ya. Itu sebabnya konsep ini udah lama ada. Gampang. Kita lihat bagaimana ya, Rakai Mataram Ratu Sanjaya menyatukan Nusantara pertama kali dia dicatat. Dan jauh sebelum itu Baruna itu juga dianggap sebagai pemersatu wilayah lautan pertama. Karena itu nama Baruna dalam Sanskerta artinya sang pengikat atau sang pemersatu. Itu yang harus kita pahami. Ya. Itu sebutan nama yang memang zaman kuno. Pemersatu. Nanti zaman Kertanegara juga sama, menyatukan wilayah pulau-pulau dengan identitas yang berbeda-beda. Zaman Gajah Mada mempersatukan Nusantara sama. Ya, artinya apa? Ya Bhinneka Tunggal Ika itu masing-masing menghargai keberadaan anak-anak bangsa yang ada di sini. Zaman Mojopahit berkuasa, nggak pernah orang Mojopahit, kamu orang Dayak harus berpakaian kayak Mojopahit seragam, enggak, kamu tetap jadi ya. Kamu orang Maluku ya pakaian seperti orang Maluku, kamu yang di Papua seperti budaya, nggak ada pemaksaan karena mereka sama-sama memahami keberadaan ya. Itu sebabnya di Mojopahit itu masalah agama itu sangat toleran. Ada menteri agama sekaligus merangkap hakim tinggi, 4 jumlahnya. Yang pertama Dharmadiaksa Kasaiwan, menteri agama dan hakim tinggi untuk orang-orang beragama Siwa, Hindu. Yang kedua Dharmadiaksa Kasogatan, yaitu untuk orang-orang beragama Buddha. Yang ketiga Menteri Herhaji. Menteri Herhaji ini untuk orang-orang beragama Karsian dan agama-agama lokal. Ya. Dan yang keempat itu Raja Pandita, itu untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi itu wujud toleransi agama yang ada di dalam masa Majapahit atau kerajaan-kerajaan sebelum itu. Jadi masalah agama ini sudah masing-masing dianggap itu urusan pribadi masing-masing dan hak
yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain. Ditarik ke Nusantaraan, kemudian ke negara kebangsaan NKRI Pancasila ya. Ya. Saya kira identitas kenusantaraan sudah sama, di mana-mana sama. Dari zaman dulu itu bangsa kita adalah bangsa pelaut. Mereka mengembara kemana-mana, di mana ada pulau, di situ pasti ada orang Indonesia. Sebabnya kita yang jauh di selatan, ada pulau namanya Madagaskar. Ya. Itu penduduknya mengaku keturunan Jawa. Meski mereka tidak tahu Jawa sebelah mana. Tapi kalau kita membaca kamus Madagaskar Indonesia, kita akan menemukan kosakata bahasa Jawa, ya, dan kemudian sebagian lagi bahasa Dayak. Itu ada pada bahasa Madagaskar, ya, di mana penduduk Madagaskar yang di tempatnya itu di wilayah sebelah timur benua Afrika bukan orang Negro, tapi orang-orang kulit coklat, ya, rambutnya berombak, rambutnya itu di situ. Oh, ternyata ada pengaruh Nusantara dulu. Nanti kita ke wilayah Hawaii sampai ke Fiji dan seterusnya, itu sama. Ya. Juga bahasa daerah mereka itu ada unsur-unsur bahasa Jawa kuno, ya, dalam berhitung dan seterusnya. Bahkan kalau kita lanjut sampai Kepulauan Phillip itu masih ada orang-orang yang merasa asalnya dari wilayah Nusantara. Jadi ada kesamaan rasa nasib, itu ada mereka, bahwa kita bangsa laut. Nah, ini yang harus dipahami. Itu sebabnya semua wilayah Nusantara dalam sejarah, kalau orientasi kekuasaan itu maritim, pasti jaya, pasti maju. Dan kalau orientasi itu daratan, dipastikan runtuh. Kenapa? Ya karena kita bukan bangsa daratan, kita bangsa lautan. Itu sudah terbukti dan teruji mulai zaman kuno. Kenapa Sriwijaya bisa besar? Oh, karena angkatan lautan kuat. Kenapa Majapahit besar? Oh, angkatan lautnya juga kuat. Itu situ. Itu kita lihat sampai Indonesia modern itu zaman Presiden Soekarno itu, angkatan laut kita nomor 1 kuatannya, dan ditakuti di seluruh dunia memang. Memang sejak zaman kuno bangsa Nusantara sudah ditakuti oleh Cina, ditakuti oleh India dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Ya. Bahkan abad 7 Masehi itu orang Jawa itu menyerang Tongking, pernah menyerang Cina. Kemudian abad ke-7 pula itu Jayasimawarman II itu orang Jawa, yang menegakkan kekuasaan di Kamboja, mendirikan kerajaan Angkor yang kita kenal dengan Candi Angkor dan seterusnya.